Setiap kita pasti menginginkan, mendambakan hidup kita selamat, hidup kita bahagia, hidup kita sejahtera. Kalau kita kepingin hidup kita selamat, hidup kita sejahtera, bahagia, ketika kita menjalankan hidup di dunia, maka lakukanlah 5 hal ini. Karena 5 hal inilah menjadi kunci keselamatan kita, kesejahteraan kita, kebahagiaan kita, dan menjadi kunci hidup kita, rezeki kita cukup. Rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Dikatakan man wada li talabil ilmi sallat alaihi al-malaikah wa burika lahu fi ma'isyatih. Hadis atau kama qala Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang berangkat pagi-pagi untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, maka para malaikat bersolawat, didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa burika lahu fi ma'isyati, hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan lepas dengan ilmu. Terus kita mencari ilmu, terus kita ngaji, datang ke majelis ta'lim, datang ke pengajian. Jangan kita sampai lepas dengan ilmu, lepas dengan ulama. Jangan sampai kaki kita tidak melangkahkan ke majelis-majelis ta'lim. Karena ilmu inilah yang menyebabkan hidup kita menjadi berkah. Disebutkan man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang menginginkan hidup di dunia bahagia sejahtera, maka dengan ilmu. Siapa orang yang menginginkan hidup di akhirat selamat, mendapatkan kebahagiaan dengan ilmu. Yang kedua adalah ibadah. Lakukanlah seluruh pekerjaan kita itu diniatkan untuk ibadah, bukan karena nafsu. Ada yang bentuknya dunia, tetapi kalau bentuknya surahnya dunia, walaupun surahnya itu dunia, bisa bernilai ibadah jika niat kita baik. Makan dunia, tapi jikalau kita niatkan makan kita agar supaya kita kuat untuk belajar, mengajar, kuat bekerja, maka makannya kita adalah ibadah. Tidur itu bentuk dunia, perkara mubah. Jikalau kita niatkan tidur kita untuk ibadah supaya kita bangun malam, maka tidurnya kita dinilai ibadah oleh Allah, diridhoi oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Maka hal-hal yang mubah, hal-hal yang surahnya dunia, jikalau ingin mendapatkan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka landasilah dengan niat yang baik. Jikalau semua 24 jam kita bernilai ibadah, maka keberkahan hidup kita akan gapai. Maka kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan batin, ketenangan jiwa kita akan peroleh. Yang ketiga adalah agar supaya kita menjadi orang yang selamat, bahagia, sejahtera, cukup, maka usahakan apa yang kita makan dan apa yang kita pakai
kopiah, baju, sandal, dan sebagainya, usahakan dari rezeki yang halal. Bukan dari rezeki yang haram, pinjam, riba, digunakan untuk bisnis. Hasil mencuri, dimakan, dipakai. Maka harta yang haram, harta yang tidak halal, tidak membuat diri kita menjadi tenang, jiwa kita. Bahkan harta yang haram bisa menjadikan pikiran kotor. Jikalau pikiran kotor, maka perbuatan kita akan kotor, ucapan kita akan kotor, perilaku kita akan kotor. Kalau perilaku kita sudah kotor, maka kita tidak akan selamat hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat. Tetapi jika rezeki kita halal, maka pasti rezeki yang halal pasti cukup. Dan pasti rezeki yang halal membuat kita selamat, membuat kita tenang. Man akalal halal sofat fikrotuk. Siapa orang yang makan makanan yang halal, maka jernih pikirannya, bersih pikirannya, menjadi pikiran positive thinking. Orang yang sudah memiliki positive thinking, pikirannya bersih, maka perbuatannya akan bersih. Perbuatannya mengarah kepada kebaikan. Perbuatannya, langkahnya, perkataannya mengarah kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jika perbuatan kita mengarah pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka hidup kita akan sejahtera, hidup kita akan bahagia, tenang, damai, dan lain sebagainya. Yang nomor 4 adalah as-sabru ala syiddah, sabar ketika kita menerima hal-hal yang sulit. Jika kita ditimpa musibah oleh Allah, jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, sabar, jalani, karena apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Keadaan apapun saat ini, inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani, sabar, melangkahlah ya, dengan penuh kesabaran. Maka jikalau kita sabar, mendapatkan ujian dari Allah, musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan hikmah. Jikalau kita sabar di saat kita sedang diuji oleh Allah, diuji dengan keluarga, diuji dengan ekonomi, diuji dengan rekan kerja, jika kita hadapi dengan kesabaran, pasti di ujung perjalanan hidup kita atau di pertengahan kehidupan kita, perjalanan hidup kita, kita akan menemukan hikmah. Oh, ini hikmahnya. Kita pasti akan menemukan hikmah, kebaikan di balik ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita ingin hidup selamat sejahtera adalah syukru ala nikmah, mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus kenal apa yang kita terima hari ini adalah dari Allah. Maka min nikmatin faminallah, segala sesuatu nikmat yang kita pakai, kita gunakan adalah nikmat dari Allah. Syukur apa yang diberikan oleh Allah, nikmat yang sudah kita terima, gunakan untuk ibadah, gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kelima hal ini kita miliki, ilmu, ibadah, rezeki yang halal, sabar atas musibah, dan bersyukur atas nikmat Allah, maka kita akan menjadi orang yang selamat, hidup kita akan selamat, bahagia. Barakallah, semoga nasihat ini memberikan manfaat kepada saya pribadi al-faqir. Wallahu a'lam bissawab wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.